penduduk ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم يا الله يا رحمن الرحيم kami sedang hadir mohon rahmat ridho dan karunia-Mu kiranya Engkau penuhi pertemuan dan rangkaian acara kami hari ini dengan penuh keberkahan. Ya Allah, kami mohon lindungan dari segala macam bentuk bahaya, bala bencana, dan segala macam bentuk kejahatan makhluk ciptaan, khususnya untuk kami dan keluarga kami dan daerah kami Kabupaten Bengkulu berkumpul di Balai Dara ini dalam rangka pengukuhan Kepala Desa Kabupaten Bengkulu Utara. Salam-salam kita sampaikan dari kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Bupati, hadirin sekalian yang kami hormati, perkenankan kami melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, adapun dasar kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini yaitu 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terkait tentang desa, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian yang kedua, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SY tanggal 5 Juli tahun 2024 tentang perihal perubahan masa jabatan Kepala Desa dan BPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Waktu pelaksanaan dilaksanakan pada hari ini Rabu tanggal 3 Juli tahun 2024 di Balai Dara Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian yang ketiga terkait dengan jumlah desa. Jumlah desa di Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah 215 desa yang di SK-kan, yang dikukuhkan berjumlah 188, namun yang hadir pada hari ini yang nanti akan dikukuhkan berjumlah 187, Pak Bupati, 187 dengan perincian untuk periode masa bakti 2019 sampai dengan 2027 itu berjumlah 12 kepala desa. Kemudian untuk bakti 2022 sampai dengan 2030 itu berjumlah 175 kepala desa. Adapun satu kepala desa yang tidak mengikuti yaitu atas nama Bapak Aswari almarhum. Beliau 3 hari yang lalu meninggal dunia ketika sedang melaksanakan sholat zuhur di Masjid Baitul Maqbul. Semoga almarhum diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada kesempatan ini juga kami laporkan bahwasanya ada 26 desa yang dipimpin oleh PGS. Jadi kebetulan masa habisnya kemarin di November 2023 sehingga desa tersebut di PGS-kan dan tidak ikut dalam perpanjangan. Kemudian 1 orang lagi kepala desa masih dalam proses penerbitan SKPDS Pak Bupati atas nama Desa Kuala Lagi, Kecamatan Ketahun, yang mana kepala desa kemarin meninggal dunia Pak. Dapat kami sampaikan juga bahwasanya pemberlakuan SK ini terhitung masa pelantikan kawan-kawan kades. Jadi bukan 8 tahun dihitung hari ini. Kalau dihitung hari ini overlap. Nah, jadi terhitung masa jabatan pelantikan pertama. Hari ini kita pengukuhan bukan pelantikan. Karena ada kawan kades yang bertanya Pak, berarti 8 tahun dihitung hari ini Pak. Wah enaknya kalau saya itu. Jadi tidak Pak ya. 12 orang habis di 2027, 175 orang habis di 2030. Tadi saya sampaikan kepada kawan-kawan kades, kalau ada yang tidak mau diperpanjang, ajukan pemberhentian. Yang tidak mau diperpanjang, silakan ajukan pemberhentian. Siap? Tapi setelah 6 tahun, jangan sekarang mengajukan ya. Kecuali bapak-bapak meninggal dunia. Nah, itulah yang cerita. Mungkin itu untuk laporan Pak Bupati. Izin berkenan kiranya Pak Bupati mengukuhkan 187 kepala desa yang insya Allah hari ini hadir semua Pak untuk dikukuhkan dari bagian kecil kepala desa se-Indonesia
yang berjumlah 74.961 kepala desa. Ini sebagai kecilnya kita 147 ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pengukuhan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bupati Bengkulu Utara dengan resmi mengukuhkan 12 kepala desa masa bakti tahun 2019 sampai dengan 2027 dan 175 kepala desa untuk masa bakti tahun 2022 sampai dengan tahun 2030 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan melindungi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bupati Bengkulu Utara, Insinyur Haji Niat. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengukuhan. Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan secara simbolis oleh Bupati Bengkulu Utara. Oke, siap. Oke, siapa? Pak, 1, 2. Oke. Pak, 1, 2. Oke. Satu. Pengukuhan dan penyerahan surat keputusan selesai. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Hari ini kita kejar, kita melaksanakan pengukuhan atas amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada PMD dan jajaran dan beri aplaus. Kemudian berikutnya tadi sudah disampaikan dalam pimpin doa. Kemudian Pak Kepala PMD juga telah menyampaikan, tentunya karena ini bagian dari keluarga besar kita turut berlangsungkawa atas beberapa kepala desa yang baru-baru ini mendahului dipanggil saholik. Tentunya kita berdoa Allah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Dinas BND
tentunya sudah bisa dicermati dan dipahami. Tadi dengan lugas, tegas bahwa pengukuhan terkait dengan perpanjangan masa jabatan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini adalah merupakan keharusan, karena ini adalah merupakan payung hukum untuk tata kelola dan penggunaan anggaran agar semua bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Dan beberapa hal yang telah disampaikan tadi, tapi tidak ada yang tunjuk tangan, manakala ada yang tidak setuju diperpanjang, tidak ada yang tunjuk tangan. Setuju semua? Betul? Bahkan ada yang merasa kurang juga. Tetapi kita kembali kepada hitonya semua kebijakan direktif pemerintah pusat atas usulan seluruh kepala desa se-Indonesia telah diakomodir, tentunya menjadi wujud syukur kita bersama. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini perlu kita ketahui bersama bahwa tugas kepala desa amatlah berat, dan kondisi itu kita sudah niati bersama. Tidak ada ngeluh, karena semua berangkat untuk menjadi kepala desa dengan niat yang tulus untuk berbuat pada masyarakatnya. Selanjutnya, kepala desa mempunyai tugas yang berat dan tidak ringan. Bukan hanya fokus kepada program, tetapi seorang kepala desa harus mampu membawa perubahan yang mendasar dalam rangka membangun dan mensejahterakan masyarakat ke arah yang lebih baik dan maju. Sehingga seorang kepala desa harus mampu memegang teguh amanah dan senantiasa berkomitmen untuk visi dan misi mendukung program-program daerah dan pemerintah pusat. Untuk itu, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang menjadi penekanan penting harus saya sampaikan, mengingat hampir 25% APBD kabupaten alokasinya adalah untuk dana desa. Pertama, pekerjaan rumah yang belum selesai ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, lakukan pengabdian terbaik untuk mensejahterakan masyarakat. Gunakan anggaran desa sebaik-baiknya, objektif, transparan, akuntabel, serta hindari tindakan yang merugikan diri sendiri dan merugikan masyarakat. Selanjutnya, perkuat kemitraan dengan BPD, karena dua lembaga ini di desa harus berkolaborasi dan bergandengan tangan secara harmonis untuk mewujudkan pembangunan dan menciptakan kesejahteraan di desanya. Tingkatkan sumber daya manusia, baik SDM kepala desa itu sendiri, perangkat desa, serta kelembagaan yang ada di desa, sehingga mampu memahami regulasi serta aturan yang berlaku, sehingga tidak salah dalam menetapkan suatu kebijakan di desa. Ingatkan kepada seluruh perangkat desa, loyal dengan kepala desa bukan setiap ketemu mencium tangan kepala desa, tetapi loyalitas kawal kepala desanya dengan memahami aturan, sehingga semua bisa bekerja sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan permasalahan. Kemudian mampu berinovasi, meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan potensinya, dan mampu membiayai pembangunan desa bukan hanya mengandalkan dana bantuan baik dari pusat maupun dari daerah. Tetapi saya penting juga mengingatkan, jangan latah. Sesuaikan dengan kondisi dan kearifan lokal desa. Jangan ketika melihat suatu desa dengan desa wisatanya yang bagus, kemudian diterapkan sementara tidak dilihat layak, pantas atau tidak untuk diterapkan. Contoh misalnya desanya sedikit agak jauh, kemudian nengok
pengetahuan bangun kolam renang, dibangunlah kolam renang di situ, kemudian kolam renangnya jadi air dan terbengkalai, akibatkan tidak efektifnya penggunaan dana desa. Jadi benar-benar dievaluasi dan dikoordinasikan dengan baik. Berikutnya, selalu melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka meningkatkan